Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda ingin menguasai kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain dengan sangat mudah? Kalau iya, silakan Anda tonton videonya. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang sangat penting agar teman-teman paham dan mengerti saat Anda ingin menguasai kemampuan mempengaruhi orang lain. Sama-sama masuk di sini sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis yang lebih dari 10 tahun mengajarkan hipnotis ke banyak orang. Kali ini saya akan berbagi pada Anda beberapa hal apa saja yang bisa teman-teman lakukan atau Anda persiapkan saat Anda ingin mendalami ilmu ini. Ilmu apa saja yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Oke, tapi sebelum melanjutkan videonya teman-teman, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini tadi sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya, dan juga buat teman-teman yang hari ini juga tadi sudah membeli ebook kitab Mahir Hipnotis dan juga ebook kitab Dendam Jawa. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki e-booknya, baik itu e-book kitab Mahir Hipnotis atau e-book kitab Dendam Jawa, dan jika Anda ingin mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu beberapa hal yang penting untuk Anda mengerti, Anda pahami, atau Anda ingin ilmu apa sih yang bisa digunakan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Pertama, Anda bisa menggunakan kemampuan hipnotis. Hipnotis adalah suatu seni komunikasi yang melibatkan teknik verbal atau percakapan ya, dan juga teknik nonverbal atau bahasa tubuh. Nah, di dalam proses Anda belajar ilmu hipnotis ini teman-teman, hal penting yang paling dasar untuk Anda persiapkan adalah Anda mengetahui tujuan apa ketika Anda belajar hipnotis. Saya berikan contoh sederhana. Saat teman-teman ingin mendalami ilmu hipnotis yang tujuannya untuk membuat orang lain ini terpengaruh dengan Anda tanpa melalui tidur hipnotis, tentu Anda harus menggunakan teknik percakapan atau dikenal dengan waking hypnosis ya, atau covered hypnosis, yaitu dimana teknik ini menekankan kepada suatu bentuk cara untuk mempengaruhi orang lain tanpa menidurkan ya, cukup dengan Anda mengajak berbincang-bincang, dan ini sangat cocok sekali digunakan buat Anda para tenaga marketing ya, para penjual, para bisnis. Ini sangat cocok karena relevansinya adalah tidak mungkin Anda membuat buyer Anda, pembeli Anda, customer Anda atau klien Anda ini tertidur baru Anda berikan sugesti. Ya, ini sangat cocok. Kemudian jika Anda ingin mendalami ilmu hipnotis ini untuk menggunakan hipnoterapi atau membuat hiburan, maka teman-teman sangat cocok untuk belajar teknik hipnotis dengan cara menidurkan. Karena dengan cara menidurkan ini secara efeknya ini sangat dramatis. Contohnya biasanya Anda melihat pertunjukan hipnotis di panggung atau di jalan, atau teman-teman sering melihat bagaimana saya mempraktekkan hipnotis dengan cara membuat tidur. Ya, silakan bagi yang belum pernah menonton, Anda scroll video-video saya, atau nanti Anda ketemu juga video dari para murid-murid saya yang sudah mempraktekkan. Itulah kenapa Anda harus tahu tujuan utama di awal Anda pengennya apa. Kemudian teknik yang lain yang bisa digunakan selain hipnosis adalah teknik NLP ya, NLP Neuro Linguistic Programming, yaitu dengan cara Anda mempengaruhi di pikiran sadar orang lain melalui metode komunikasi. Jadi kalau hipnosis ini lebih menekankan mengakses pikiran alam bawah sadar dengan membuat trance, baik itu trance sleep ya, secara kondisi pikiran bawah sadar dibuat rileks tidur, atau waking trance ya, kondisi masuk pikiran alam bawah sadar dengan tetap terjaga. Nah, kalau di NLP ini Anda bisa mempengaruhi orang lain dengan tanpa membuat trance, atau Anda mengakses pikiran sadar. Itulah perbedaan ya, bagaimana Anda bisa menggunakan kemampuan hipnosis atau hipnotis ini ataupun NLP. Ya, di dalam ilmu NLP Anda bisa mengubah sudut pandang atau cara berpikir seseorang. Kalau dalam hipnosis Anda bisa memberikan sugesti yang langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar. Anda bisa memprogram ulang pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan, kemudian Anda ubah menjadi pikiran-pikiran yang lebih memberdayakan. Kemudian teknik yang lain yang bisa Anda gunakan adalah teknik gendam.
Nah, teknik gendam ini sangat populer di Indonesia, tapi tidak populer di luar negeri, teman-teman. Beberapa hal yang perlu Anda pahami perbedaan antara hipnotis dan gendam. Seperti saya jelaskan di awal bahwa hipnotis adalah teknik menggunakan panduan kata-kata atau komunikasi, baik itu secara verbal atau dengan non-verbal, dengan melalui bahasa tubuh. Sedangkan gendam melibatkan energi, khususnya energi batin, energi spiritual, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan mantra-mantra tertentu, dengan doa-doa tertentu, yang intinya bisa mengakses energi Anda, lantas kemudian Anda bisa menggabungkan dengan teknik hipnosis. Ya, jadi pilihan di tangan teman-teman. Kemudian ada hal yang lainnya lagi, ya, yang biasa digunakan adalah teknik magnetisme. Apa itu magnetisme? Ya, secara garis besar, Anda menggunakan kekuatan magnetis di dalam tubuh Anda untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain, untuk membuat kondisi menjadi trance, masuk pikiran alam bawah sadar. Nah, pilihan-pilihan ini, jika Anda sudah mengetahui pola dasarnya, tinggal bagaimana menentukan mana yang cocok untuk Anda pelajari, mana yang pas untuk Anda perdalam. Nah, sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis, tentunya saya biasa mengajarkan semua ilmu yang saya beberkan kepada Anda, ya, barusan saya ulas ini kepada para murid-murid saya. Semua tergantung kepada tujuan awal dari Anda. Untuk apa sih saya menguasai kemampuan ini? Tujuan apa atau goal apa yang ingin saya capai? Ya teman-teman, jadi di dalam proses mempengaruhi pikiran orang lain, ya, Anda bisa melibatkan banyak cara. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi Anda saat ini. Dan kembali lagi buat teman-teman yang sudah belajar kepada saya, atau teman-teman yang sudah membeli e-book saya, baik itu e-book Kitab My Hipnotis atau e-book Kitab Gendam Jawa saya, apa yang saya tuliskan di sana Anda pelajari dengan detail, kemudian Anda latih dan Anda praktekkan. Begitupun buat Anda yang tentunya belajar di kelas privat. Nah, di dalam kelas privat ini tentu Anda mendapatkan pendalaman materi yang jauh lebih detail lagi dibandingkan Anda membeli e-book. Kalau Anda membeli e-book itu kan Anda belajar sendiri, belajar mandiri. Seperti halnya Anda pergi ke sebuah toko buku, Anda membeli buku, Anda bawa pulang dan Anda pelajari sendiri. Namun jika teman-teman memilih memutuskan untuk ikut di kelas privat, nah, tentu ada bimbingan langsung dari saya. Anda bisa ikut di kelas belajar online atau kelas jarak jauh, teman-teman. Nah, apakah ini dijamin bisa, Mas Nuk? Saya sudah mencetak ratusan atau ribuan penghipnotis selama lebih dari 10 tahun, teman. Dan mereka juga banyak yang ikut di kelas jarak jauh atau kelas online. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar ini bisa Anda temukan jawabannya dan sering saya ulas di video-video saya. Oke, jawabannya 100% bisa. Sekarang pilihannya kembali ke teman-teman. Apakah Anda menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri Anda? Anda bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang ada di dalam diri Anda ini untuk berbagai tujuan. Apakah itu tujuan pribadi Anda, apakah tujuan pekerjaan Anda, atau karir Anda, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, sekarang tugas Anda, apakah Anda berani memutuskan untuk mulai belajar ilmu ini jika Anda memang sangat membutuhkan, ataukah Anda hanya sebagai penonton melihat orang-orang yang sudah pintar, mahir, ahli mempengaruhi orang lain, ataukah Anda tertarik dan tergerak untuk mengikuti jejak mereka? Ya, pilihan 100% di tangan teman-teman semua. Oke, inilah gambaran yang saya bisa berikan. Jadi buat Anda yang mau belajar, tentu Anda tidak bingung lagi nih kira-kira apa yang ingin saya pelajari. Namun jika Anda merasa keterangan saya ini belum cukup memuaskan Anda, nanti teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Silakan Anda tanya dulu program apa saja sih yang saya ajarkan. Oke, nanti tinggal Anda putuskan mana yang tepat, mana yang pas, mana yang cocok untuk Anda miliki. Ya, kemampuan ini mana yang akan Anda miliki, atau ilmu ini mana yang akan Anda miliki. Oke, demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih sebelumnya.
Buat siapapun Anda yang menonton video ini, baik yang di YouTube, di TikTok, atau dimanapun Anda menemukan video saya, salam sehat buat Anda semuanya. Ya, jaga hati, jaga pikiran, jaga fisik Anda, tetap tersenyum. Salam cerdas, see you next time, bye bye. Salam Himbasa.